Bayangkan kalian sudah sengaja menahan diri seumur hidup agar tidak ada yang celaka, tetapi justru keluarga kalian yang dibantai habis-habisan. Tuan muda jenius yang dulunya cuma bisa pasrah disiksa ini, akhirnya muak dengan takdir langit. Lewat sebuah kontak terlarang dengan entitas iblis, ia kembali ke masa lalu dan berubah menjadi predator kegelapan yang paling ditakuti. Tidak ada lagi ampun atau kebaikan yang tersisa, karena bagi mereka yang berani macam-macam, hanya maut yang menunggu di balik bayangannya. Aliran energi merah kehitaman terlihat merobek langit di atas pegunungan, bergerak menuju wilayah klan Pedang Luoyang. Ini menandakan kedatangan sesuatu yang tidak biasa. Di dasar gua, seorang pria dengan tubuh yang telah dimutilasi tergeletak dalam keadaan terikat. Sebuah suara dari kegelapan menanyakan apakah ia masih sanggup bertahan. Korban tersebut adalah tuan muda pertama dari klan Pedang Luoyang. Dengan mata tertutup perban dan tubuh yang penuh darah, ia hanya mampu menyerang. Ketika ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, rantai menahannya. Suara misterius kemudian menyuruhnya berhenti berusaha untuk bicara. Ingatan tentang penyiksaan menyambar benaknya, lidahnya pernah dijepit lalu dipotong. Suara itu mengaku telah menyaksikan semua kejadian tersebut. Jeritan tanpa kata kembali bergema dalam ingatannya, tetapi suara itu menjelaskan bahwa pikiran batinnya tetap terdengar jelas. Ketika ia bertanya siapa lawan bicaranya, suara tersebut mengingatkan bahwa kedua matanya telah ditusuk dengan besi membara, sehingga ia tidak dapat melihat. Kengerian itu belum selesai. Kedua tangannya yang dahulu halus juga telah dipotong oleh para penyiksanya. Kakinya pun dipenggal, sementara siksaan diteruskan sedikit demi sedikit setiap kali ia sadar kembali dari pingsan. Baru sekarang ia menyadari bahwa pikirannya telah menenggelamkan ingatan tentang tubuhnya sendiri yang nyaris tak bersisa. Suara misterius itu mengatakan bahwa ia terlalu tenggelam dalam rasa sakit untuk menyadari bahwa ia sudah lama dikurung di tempat itu. Dengan terlambat ia menanyakan nasib keluarganya, membuat suara itu mengejek betapa penderitaan pribadinya telah menyita seluruh perhatiannya. Jawabannya menghancurkan sisa ketenangannya, klan Pedang Luoyang telah musnah sepenuhnya. Suara itu memaksanya mengingat kembali semua yang telah direnggut darinya, membuka jalan menuju tragedi keluarganya. Dalam ingatan, kediaman klan Pedang Luoyang terbakar hebat, sementara seruan pemusnahan sekte menandai akhir klan tersebut. Bendera klan roboh di antara jasad dan reruntuhan, memperlihatkan harga nyata dari kehancuran keluarga besar itu. Di aula yang telah jatuh, seorang pria berjanggut berdiri di hadapan korban dan mengakui bahwa ia mengetahui betul akibat hilangnya sebuah klan. Kakak perempuan tetuanya dipukuli sampai mati oleh suaminya sendiri yang tidak ingin lagi terikat dengan keluarga yang telah hancur. Kakak perempuan keduanya, seorang pendekar pedang, tampak berlutut dengan luka berat dan senjatanya tak lagi mampu melindunginya. Pusat energinya dihancurkan sebagai hukuman, lalu ia diperkosa dan dibunuh oleh para bandit yang memanfaatkan ketidakberdayanya. Tuan muda itu menyangkal telah mengetahui semua ini. Ia percaya adik-adiknya dan para pendekar unggulan klan akan menjaga keluarga. Suara misterius memantahnya. Setelah putra sulung menikah masuk ke keluarga lain, para adik laki-lakinya justru saling membunuh demi kursi kepala klan. Gambaran dirinya yang terus membaca di ruang belajar menjadi bukti bahwa ia memilih menutup mata, meskipun kecerdasannya seharusnya mampu membaca kehancuran yang mendekat. Ia masih menyebut dirinya orang biasa, tetapi dalih itu membuat suara misterius meledak marah karena jelas bertentangan dengan bakatnya. Pada usia 4 tahun, dia telah membantu ibunya merangkum ratusan kitab pengobatan menjadi 25 jilid. Pada usia 5 tahun,
Nasihatnya kepada kaisar melahirkan metode pertanian baru yang diterapkan di seluruh negeri. Setahun kemudian, ia membaca pertanda bintang, menyiapkan masyarakat menghadapi kemarau besar, dan menyelamatkan puluhan ribu orang dari kelaparan. Keunggulannya begitu mutlak hingga sejarawan dan ahli strategi legendaris pun digambarkan tampak biasa bila dibandingkan dengannya. Setelah seluruh bukti kejeniusannya dikembalikan ke hadapannya, suara itu menuntut jawaban, tetapi ia hanya terdiam. Akhirnya ia mengaku bahwa ia sebenarnya mengetahui semuanya, termasuk bencana yang perlahan menelan keluarganya. Ia memilih tidak bertindak karena terlahir di bawah takdir bintang pembunuh langit, bintang pembawa pertumpahan darah yang ia takutkan akan menyeret dunia ke dalam malapetaka. Suara itu menertawakan ketakutannya. Semua orang di sekelilingnya sudah dibantai, sehingga takdir berdarah yang ia hindari justru telah terwujud. Di hadapan kenyataan tersebut, ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mampu lolos dari belenggu takdir. Selama ini ia menyerahkan kejahatan pada kehendak langit, percaya hukum sebab akibat pada akhirnya akan menghukum orang zalim tanpa campur tangannya. Ledakan kekuatan dari kegelapan menghantam keyakinannya, sementara suara itu mengecam kebodohan yang masih ia pertahankan. Suara misterius menantangnya untuk menjawab, mengapa langit yang begitu luas harus peduli pada nasib seorang manusia rapuh? Untuk mematahkan kepercayaannya pada keadilan alam, suara itu membuka sebuah kisah dari masa lampau yang sangat jauh. Dalam zaman purba yang menyerupai mitos, makhluk agung melintasi pegunungan, membawa ingatan pada dunia sebelum hukum manusia dikenal. Di masa itu, para pencari pencerahan percaya bahwa alam semesta tunduk pada hukum sebab akibat yang mutlak. Mereka membayangkan setiap kejahatan akan selalu dibalas oleh penghakiman yang setimpal. Bahkan para petapa yang mengasingkan diri dan menempuh laku keras memegang keyakinan tersebut tanpa ragu. Namun gambaran berikutnya menunjukkan orang-orang jahat tetap menikmati kemewahan sampai akhir hayat, tanpa menerima hukuman yang dijanjikan. Sebaliknya, orang tak bersalah dibiarkan menangis dalam kemiskinan dan penderitaan yang tidak mereka ciptakan. Mereka terus dieksploitasi, disakiti, dan mati sebelum waktunya, seolah kebaikan maupun kejahatan tidak mengubah nasib mereka. Pada ujung kehidupan, orang zalim dan korban yang tak bersalah sama-sama kembali menjadi debu. Kisah itu berakhir pada kesimpulan kejam, langit dan bumi tidak berperasaan, sehingga keadilan sebab akibat hanyalah harapan manusia. Kembali di gua, tubuh tuan muda itu ditelan pusaran gelap ketika suara tersebut menegaskan bahwa penghakiman benar tidak pernah datang dengan sendirinya. Di tengah rasa sakit, ia tertawa lirih dan mengulang gagasan tentang hukuman ilahi serta penghakiman yang selama ini ia percayai. Ia mulai mempertanyakan apakah semua gagasan itu hanyalah cerita yang diciptakan manusia agar tidak kehilangan harapan. Saat keyakinannya runtuh, suara misterius menawarkan satu hal yang selama ini ia tolak, kekuatan. Ia menjawab ya. Ketika ditanya apakah ia ingin mengubah semuanya dan menyelamatkan keluarganya, jawabannya tetap sama. Bahkan setelah diperingatkan bahwa jiwanya mungkin tersiksa selamanya tanpa tempat beristirahat, tekadnya tidak goyah. Ia menerima harga tersebut dan bersumpah akan memakai setiap kemampuan yang diberikan demi merebut kesempatan ini. Dengan amarah yang akhirnya jujur, ia menyatakan akan menguasai nasib orang-orang yang menghancurkan hidupnya, dan suara itu menyambut kemunculan diri sejatinya. Suara yang semula tunggal berubah menjadi kami, menandakan banyak kehendak penuh dendam bersatu untuk memberinya kekuatan dan satu kesempatan. Energi hitam merah membungkus tubuhnya, mematahkan keadaan tak berdaya yang selama ini memurungnya. Saat suara itu memerintahkannya membuka mata,
Cahaya ungu menyala dari balik perban dan senyum tipis muncul di wajahnya. Rantai yang sebelumnya menahan tubuhnya kini tergeletak putus di lantai gua, menjadi tanda bahwa ikatan lamanya telah berakhir. Kedua kakinya tumbuh kembali dan melangkah maju, sementara suara itu menjelaskan bahwa sampul kitab di hadapannya dibuat dari kulit seseorang yang menyimpan dendam kepada umat manusia. Dengan tubuh yang telah pulih, ia mendekati kitab berdaging itu. Tulisan di dalamnya dibuat dari darah seseorang yang membenci langit. Tangannya yang kembali utuh terulur, dan kitab itu mengungkap bahwa pengikatnya tersusun dari urat mereka yang memendam kebencian mendalam terhadap bumi. Kitab tersebut menyatakan bahwa para pembentuknya mungkin menginginkan hal berbeda, tetapi disatukan oleh rasa sakit yang sama. Tuan muda itu lalu menyerahkan jiwanya untuk mengikat kontrak. Ledakan energi menembus tubuhnya saat kontrak disahkan, dan kitab itu untuk pertama kalinya memanggilnya sebagai pihak yang terikat. Sambil membalik halaman yang dipenuhi aura merah, kitab itu akhirnya menyebut nama resminya, Kitab Getaran Langit Kelam. Kitab Getaran Langit Kelam menyatakan akan menggantikan hukum sebab akibat langit yang tak berperasaan. Bayangan para pendendam bangkit dari kegelapan saat kitab itu menegaskan dirinya sebagai kitab penentang langit yang akan melahap seluruh kejahatan. Di hadapan halaman terbuka, Kitab Getaran Langit Kelam menanyakan apakah pihak yang terikat sungguh ingin menghakimi orang zalim dan menjatuhkan hukuman yang layak. Cahaya dahsyat membelah kegelapan ketika kitab tersebut menawarkan kekuatannya untuk mematahkan semua tragedi, menyelamatkan mereka, dan memberinya kesempatan baru. Tubuhnya terangkat dalam pusaran ungu, sementara kontrak menetapkan bahwa mulai saat itu ia akan bernapas di dalam kegelapan dan memperoleh kekuatan darinya. Matanya terbuka dengan cahaya ungu yang tajam, menandai bahwa kekuatan baru itu telah menyatu dengannya. Dengan senyum yang tak lagi pasrah, ia memegang kitab tersebut dan menerima peran sebagai penguasa kegelapan yang akan menghukum karma dunia dengan pedang penghakiman. Cahaya pagi membelah langit di atas kediaman Tuan Muda pertama, Pavilion of Original Enlightenment milik klan Pedang Luoyang. Gerbang kayu kediaman itu terbuka, memperlihatkan halaman klan yang masih utuh. Di dalam kamar, Tuan Muda pertama terbaring tenang dan mengembuskan napas seperti baru kembali dari kematian. Matanya tiba-tiba terbuka, menatap langit-langit dengan kesadaran yang mendadak pulih. Ia bangkit tersentak sambil terengah, dan tangan yang pernah terpotong kini utuh menopal di atas selimut. Keringat dingin membasahi wajahnya saat ia menyadari tubuhnya tidak lagi terluka. Rak kitab dan guci di sekelilingnya membuat kamar lama itu terasa sangat dikenal. Dari ambang kamar, ia mengenali halaman Pavilion of Original Enlightenment sebagai kediamannya sendiri. Telapak kakinya menyentuh lantai, dan janji satu kesempatan lagi kembali terngiang. Di depan cermin, ia melihat tubuh mudanya dan mulai bertanya apakah dirinya dikirim kembali ke masa lalu. Ingatan waktunya tak kunci, Februari pada tahun ke-17, sebelum seluruh tragedi keluarganya dimulai. Suara pelayan dari luar menanyakan apakah Tuan Muda pertama sudah bangun, memutus keterkejutannya. Pendengarannya menangkap ejekan dari balik pintu. Pewaris pertama keluarga terbesar di dataran tengah dianggap menyedihkan. Para pelayan menyebutnya si tanpa pedang dan yakin ia hanya akan mengambil kitab setelah bangun. Mereka bahkan menertawakan kisah kejeniusannya sebagai rumor yang tidak pernah terbukti. Pemuda itu tertegun karena suara mereka terdengar jernih, meski kediaman klannya memiliki peredam suara terbaik. Aura ungu hitam merambat di tubuhnya ketika ia memusatkan perhatian pada perubahan yang dibawa kontrak. Ia merentangkan tangan dan menyadari bukan hanya pendengaran yang telah berubah. Stamina, kekuatan, dan kelima inderanya meningkat jauh melampaui tubuh lamanya.
Di tengah pusaran kegelapan, ia mengenali peningkatan itu sebagai kekuatan Scripture of the Heavens Tremor. Namun bayangan wajahnya berubah mengerikan, seolah niat membunuh yang pekat dan energi demonik telah meresap sampai ke tulangnya. Ia menatap pantulan iblis itu dan memutuskan tidak bisa keluar dengan penampilan seperti itu. Alisnya harus dikendurkan. Ia mencoba membentuk senyum yang lebih wajar di depan cermin. Senyum bertaring itu justru membuatnya bertanya apa arti menjadi manusia. Lalu ia menertawakan pertanyaan tersebut. Setelah beberapa usaha, wajahnya akhirnya tampak cukup ramah untuk diperlihatkan kepada orang lain. Suara Creature of the Heavens Tremor menandai bahwa langkah barunya akan segera dimulai. Ia melangkah maju dengan kaki utuh dan tekad yang sudah tidak sama. Kedua pintu kamar didorong terbuka dengan keras saat ia keluar. Tubuhnya melesat ringan melewati halaman, membawa daun dan angin berputar di belakangnya. Seorang pelayan yang sedang menyapu memekuk ketika melihat tuan mudanya muncul dengan gerakan yang tidak biasa. Dua pelayan segera menunduk dan memberi salam, masih memastikan bahwa ia benar-benar sudah bangun. Pemuda itu berhenti sangat dekat di depan salah seorang pelayan, sementara wajahnya terangkat menikmati cahaya pagi. Para pelayan saling berbisik bahwa tuan muda pertama bertingkah lebih aneh dari biasanya, apalagi ia bangun sejak pagi. Tangannya gemetar ketika hangatnya pagi membangkitkan ingatan tentang kegelapan yang mengerikan dan dingin. Ia membuka telapak tangan ke arah matahari. Kehangatan itu membuatnya tersenyum dan sejenak melupakan gua-gua. Lalu ia menurunkan tangannya dan memerintahkan agar semua pelayan di bawah wewenangnya dikumpulkan. Pelayan di hadapannya menjawab gugup, kaget oleh nada perintah yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tak lama kemudian, seluruh pelayan Pavilion of Original Enlightenment berbaris memenuhi halaman. Sebagian memuap dan menggerutu, masih menyebutnya si tanpa pedang yang tidak berguna bagi masa depan klan. Saat pemuda itu tetap diam, mereka mengira ia hanya sedang memamerkan kewenangan sebagai tuan muda pertama. Ia akhirnya bertanya dengan tenang apakah semua orang sudah hadir. Tatapannya menyapu barisan, memukul setiap wajah tanpa menjelaskan tujuannya. Kemudian ia menyatakan bahwa mulai saat itu, mereka tidak lagi dibutuhkan di Pavilion of Original Enlightenment. Ia memerintahkan mereka melapor ke Departemen Pelayan dan menerima penempatan baru. Barisan itu langsung memprotes. Mereka menuntut penjelasan atas pemecatan mendadak tersebut. Kepanikan berubah menjadi kemarahan karena mereka takut dipandang rendah dan kehilangan kedudukan. Di balik wajah tenangnya, pemuda itu menilai betapa bodohnya dirinya dahulu. Dulu ia percaya kebaikan yang ia berikan akan dibalas, meski balasannya tidak datang seketika. Kini senyum tipisnya menegaskan bahwa ia sebenarnya hanya ingin mempercayai ilusi itu. Batuk-batuk gugup merambat di antara para pelayan ketika senyumnya membuat mereka kehilangan keberanian. Ia menutup sebagian wajah dan tertawa pelan, membiarkan aura gelapnya menekan seluruh halaman. Sambil menyibakkan rambut, ia menunjuk salah seorang pelayan untuk menjawab. Pelayan itu membungkuk ketakutan dan hanya mampu menjawab, "Ya, Tuan Muda." Ketika ditanya siapa dirinya, dia menyatakan namanya, Yon So-hyun, Tuan Muda pertama klan Pedang Loyal. Mulai saat itu, Yon So-hyun menuduh mereka melakukan pemangkangan karena menganggap diri mereka lebih berkuasa daripada tuan rumah. Kata pemangkangan menghantam para pelayan, wajah mereka pucat saat memahami berat tuduhan itu. Bayangan hukuman kejam memenuhi pikiran mereka, sebab pemangkangan dapat dibayar dengan anggota tubuh.
Kaki-kaki mereka mulai gemetar ketika masing-masing memayangkan tangan atau pergelangan kaki dipotong. Seorang pelayan langsung menjatuhkan diri dan memohon agar Yoon So Hyun mengampuninya. Pelayan lain menelan ludah, sadar bahwa keberanian mereka runtuh hanya oleh satu tuduhan. Satu demi satu mereka bersujud, membawa alasan tentang keluarga dan menyangkal niat membangkang. Yoon So Hyun mengangkat jari ke bibir, dan satu isyarat itu langsung membungkam seluruh ratapan. Melihat semua kepala menempel di lantai, ia bertanya dalam hati apakah mengendalikan mereka memang selalu semudah ini. Ia tersenyum karena dengan sekali perintah, mata dan telinga yang tidak diperlukan telah tersingkir dari kediamannya. Yoon So Hyun mengakui kelalaiannya sendiri telah membuat mereka lancang, sehingga ia tidak akan menghukum dosa itu. Namun pengampunan itu tetap berarti pengusiran, mereka harus mengemasi barang dan pergi. Seorang pelayan berterima kasih sambil hendak melapor kepada kepala pelayan, tetapi Yoon So Hyun memotongnya dengan satu kata. Ia memerintahkan kepala pelayan memilih sendiri hanya satu orang untuk melayaninya, dan para pelayan menerima titah itu. Yoon So Hyun kembali menengadah ke matahari sambil menyuruh mereka segera beranjak. Cahaya menghangatkan telapak tangannya, tetapi ia merasa seolah matahari sendiri telah memungguminya. Suara kontrak bergema lagi, ia harus bernapas dalam kegelapan, mengayunkan pedang penghukuman, dan menghukum karma dunia sebagai makhluk kegelapan murni. Di departemen pelayan klan pedang Luoyang, seorang bawahan menghadap kepala pelayan dengan laporan mendesak. Laporan itu menyebut Yoon So Hyun telah membersihkan seluruh mata dan telinga dari Pavilion of Original Enlightenment. Bawahan tersebut berlutut di depan meja, sementara kepala pelayan terdiam menahan reaksi. Di balik diamnya, kemarahan pihak yang kehilangan pengawasan tergambar seperti sosok-sosok hitam yang menyebut Yoon So Hyun lancang. Bangunan departemen pelayan berdiri tenang, tetapi kepala pelayan merasa hari yang telah lama ia tunggu akhirnya datang. Sendirian di ruang kerjanya, ia mengakui sudah menduga perubahan ini suatu hari akan terjadi. Ia mengingat bahwa selama 10 tahun Yoon So Hyun tidak tertarik pada dunia, lalu mendadak memecat seluruh pelayannya. Kenangan kepala pelayan kembali pada Yoon So Hyun muda yang memegang pedang dan mengambil kuda-kuda awal dengan ketenangan sempurna. Dalam ingatan itu, Yoon So Hyun mengayunkan pedang dengan aura ungu dan gerakan yang meledakkan tanah di sekelilingnya. Para saksi saat itu terpaku karena posturnya menyerupai pendekar master yang telah mencapai puncak. Mengingat bakat tersembunyi itu, kepala pelayan memutuskan waktunya sekadar mengawasi dari pinggir telah berakhir. Seorang perempuan bernama Jung Ah masuk dan memberi salam hormat kepada kepala pelayan. Kepala pelayan memanggil Jung Ah mendekat karena ada hal penting yang hendak ia sampaikan. Jung Ah berjalan menuju meja dan menjawab patuh kepada orang yang ia panggil tetua. Kepala pelayan mengaku sangat berhati-hati memilih Tuan Badi Jung Ah, tetapi kini waktunya menyelesaikan perkara itu. Ia tidak membuka seluruh rahasia, hanya memperingatkan bahwa struktur suksesi klan akan segera berubah drastis dan Yoon So Hyun menjadi pusatnya. Dengan tatapan tajam, kepala pelayan menyerahkan pilihan kepada Jung Ah, pergi atau tidak ke Pavilion of Original Enlightenment. Tangan Jung Ah menepal, menandai keputusan yang sudah bulat. Di tengah cahaya keemasan, Jung Ah menyatakan akan menaati perintah kepala pelayan. Mata emas Jung Ah disorot sebagai kelebihannya. Kepala pelayan yakin ia dapat menilai lebih cepat dan membaca maksud tersembunyi Yoon So Hyun. Jung Ah akhirnya mencapai gerbang megah pavilion pencerahan sejati, kediaman resmi Yoon So Hyun. Ukuran kediaman tersebut mengejutkan Jung Ah.
Bahkan tempat tinggal seorang pewaris yang mengasingkan diri tetap memperlihatkan kekuasaan klan. Ia terima pesan ayahnya bahwa kekuatan sebuah keluarga dapat dilihat dari gerbang manusia iblis, gerbang utama yang dibangun untuk menunjukkan wibawa. Seorang penjaga menghentikannya, dan Joa menjelaskan bahwa ia diutus oleh kepala pelayan untuk melayani Heon Sohyeon. Melihat para penjaga bersantai di siang hari, Joa sempat berpikir bahwa keamanan kediaman tersebut telah diabaikan. Namun, mata emasnya segera menyadari kenyataan yang berbeda. Kedua pria itu bukan penjaga biasa, melainkan ahli yang sengaja menyembunyikan kemampuan mereka. Dengan sopan, Joa memperkenalkan dirinya sebagai pelayan yang diutus untuk Tuan Muda Pertama. Ia kemudian menyerahkan surat perintah dari kepala pelayan sebagai bukti bahwa penugasannya bersifat resmi. Penjaga senior hanya melirik surat tersebut, lalu memerintahkan rekannya untuk membuka gerbang dan mempersilahkan Joa masuk. Kemudahan tersebut justru membuat Joa waspada. Kedua ahli itu bahkan tidak memeriksa tubuh maupun barang bawaannya. Gerbang raksasa itu pun terbuka, memperlihatkan jalan menuju bagian dalam pavilion pencerahan sejati. Di bawah bayangan gerbang yang menjulang tinggi, Joa melangkah masuk ke wilayah pribadi Heon Sohyeon. Alih-alih halaman biasa, sebuah hutan lebat menyambutnya, sementara aliran energi halus berkelindan di antara pepohonan. Saat Joa mulai berjalan, penjaga itu tiba-tiba memanggilnya seolah baru mengingat sesuatu yang penting. Ia memperingatkan Joa agar tidak pernah menginjakan kaki di luar jalur hutan, apapun yang terjadi. Joa mengikuti jalur itu dengan hati-hati, sementara pola formasi yang tak kasat mata terasa menutup hutan dari segala arah. Semakin jauh melangkah, semakin jelas baginya bahwa jalan tersebut bukan sekadar jalur menuju kediaman. Dengan mata emasnya, Joa dapat melihat lapisan formasi yang begitu padat hingga melampaui semua susunan yang pernah ia saksikan. Barulah ia memahami bahwa seluruh hutan adalah satu formasi besar. Keluar sedikit saja dari jalur dapat menemukan dirinya seperti serangga. Di tengah ketegangan itu, Joa menangkap sosok yang berdiri di hadapannya dan spontan menghentikan langkah. Yeon Sohyeon memperhatikannya dengan penasaran. Gadis itu tidak memiliki energi dalam, tetapi mampu menyadari penghalang pavilion. Merasa sedang diamati, Joa menoleh tepat ke arah tempat Yeon berdiri di antara lapisan formasi. Sorot mata Joa membesar. Orang yang seharusnya tersembunyi oleh formasi kini berdiri jelas di hadapannya. Yeon Sohyeon keluar dari persembunyian dengan langkah santai, seolah formasi mematikan itu hanyalah halaman rumahnya sendiri. Tanpa basa-basi, Yeon menanyakan bagaimana Joa bisa menembus penyamaran formasi dan melihat keberadaannya. Senyum tipis muncul di wajah Yeon. Baginya, pelayan yang dikirim oleh kepala pelayan ini jelas bukan gadis biasa. Joa hanya mampu terpaku, karena tatapan Yeon terasa seolah sedang membongkar rahasia yang bahkan belum sempat ia jelaskan. Dalam sekejap, seluruh hutan lenyap dan Joa terlempar ke dalam kegelapan yang membuatnya tidak dapat melihat apapun. Dari kegelapan itu muncul cahaya biru yang membentuk wajah mengerikan, seperti mayat yang menatapnya dengan satu mata menyala. Joa terjerembab ke dalam lumpur hitam, dan tangan-tangan bayangan segera merayap keluar untuk mencengkeram tubuhnya. Cengkeraman itu bertambah banyak, menyeret Joa semakin dalam sampai ia tak lagi mampu melepaskan diri. Dengan tubuh hampir tak telan kegelapan, Joa mengulurkan tangan dan berteriak meminta seseorang menyelamatkannya. Tenaganya nyaris habis, tetapi Joa masih memohon pelan agar ada tangan yang mau meraih dirinya. Tepat sebelum ia tenggelam sepenuhnya, tangan Yeon mencengkeramnya dan menariknya keluar dari kegelapan. Joa kembali ke jalur hutan dalam keadaan tak sadarkan diri,
dan Yeon menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Sambil membawa Jong-ah, Yeon mengakui dalam hati bahwa kepala pelayan telah mengirimkan gadis yang sangat menarik. Setelah diselamatkan, Jong-ah dibaringkan di sebuah kamar tenang di dalam pavilion pencerahan sejati. Jong-ah akhirnya sadar, tetapi ia tidak langsung mengenali kamar tempat dirinya beristirahat. Ruangan itu sederhana namun anggun, jauh berbeda dari bayangan liar yang baru saja menelannya di hutan. Di samping ranjang, tumpukan kitab dan gulungan membuat Jong-ah menyadari bahwa kamar ini juga berfungsi sebagai ruang belajar. Ia membuka salah satu kitab dan menemukan uraian rinci mengenai tanaman obat serta tubuh manusia. Semakin banyak halaman dibaca, semakin serius ekspresi Jong-ah karena isinya jauh melampaui catatan pengobatan biasa. Kitab itu merangkum pengobatan dari berbagai sekte sampai pengaturan napas dalam seni pedang, seolah banyak tradisi telah disatukan di satu tempat. Jong-ah pun memandangi seluruh koleksi dan bertanya-tanya apakah setiap kitab di ruangan itu sama luar biasanya. Menurut penilaiannya, beberapa kitab bahkan pantas menjadi harta istana kekaisaran, sehingga keberadaannya di kamar ini terasa mustahil. Suara tipis dari luar membuat Jong-ah segera menutup perhatiannya dari kitab dan menoleh ke pintu. Pintu terbuka, membiarkan cahaya hangat dan kelopak bunga mengalir ke dalam kamar. Jong-ah terdiam, menatap sosok yang datang dari arah halaman dengan suasana yang sama sekali berbeda dari hutan tadi. Di luar, pavilion pencerahan sejati terlihat damai di bawah sinar matahari, seolah tidak pernah menyimpan formasi mematikan. Walau musim dingin masih menyelimuti dunia luar, kehangatan di dalam pavilion membuat halaman itu terasa seperti musim semi. Dari halaman, Yeon menanyakan apakah Jong-ah sudah beristirahat dengan baik dan menyuruhnya turun setelah siap. Jong-ah segera menjawab, baru menyadari bahwa pria yang menyelamatkannya adalah Yeon So-hyeon sendiri. Ketika mereka berhadapan, Yeon lebih dulu memastikan bahwa nama pelayan itu memang Jong-ah. Dengan nada menggoda, Yeon mengatakan Jong-ah cukup berat ketika ia membawanya keluar dari hutan. Wajah Jong-ah memerah ketika ia mengingat bahwa kesadarannya terputus tepat setelah jatuh ke dalam formasi. Yeon menambah rasa malunya dengan menyebut bahwa Jong-ah tiba-tiba jatuh ke pelukannya, mengingatkan kembali bagaimana ia menangkap tubuh gadis itu. Jong-ah buru-buru menyangkal ingatan itu, tetapi Yeon menjelaskan bahwa ia menemukannya sudah roboh dan keterlambatan sedikit saja dapat membahayakan nyawanya. Merasa berutan nyawa, Jong-ah bersumpah akan mengingat pertolongan itu dan melayani Yeon dengan seluruh hati, bahkan bila harus mempertaruhkan hidupnya. Yeon justru menegaskan bahwa ia belum pernah menerima Jong-ah, lalu mempertanyakan apakah sumpah itu pilihannya sendiri atau sekadar perintah kepala pelayan. Ia mengembalikan surat tersebut dan menyuruh Jong-ah membawanya pergi, karena kepala pelayan tidak berhak menentukan orang di sisinya. Jong-ah terpukul oleh penolakan itu, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia belum berniat menyerah. Jong-ah langsung bersujud, memohon maaf kepada Yeon dan bahkan meminta hukuman mati atas kelancangannya. Yeon menanggapi dengan tenang. Setelah bersusah payah menyelamatkannya, tentu ia tidak akan membunuh Jong-ah hanya karena satu kesalahan. Jong-ah berjanji akan menjaga hidup yang telah Yeon selamatkan dan melakukan apapun untuknya. Mata emas itu membuat Yeon sadar bahwa mereka pernah berpapasan langsung di kehidupan sebelumnya. Yeon tersenyum tipis, menyadari betapa berbelitnya takdir yang kini mempertemukan mereka jauh lebih awal. Dalam kehidupan sebelumnya, Jong-ah kelak dikenal sebagai penyihir mata emas, sosok dengan mata emas yang tidak mudah ditipu. Setelah mengenali siapa dirinya, Yeon malah menanyakan satu hal sederhana, apakah Jong-ah bisa memasak? Jong-ah sempat tidak percaya,
Tetapi Yeon menegaskan bahwa memasak adalah tugas pertama yang benar-benar ia perlukan darinya. Tak lama kemudian, tungku dapur menyala dan Jong-ah mulai menyiapkan santapan untuk tuan barunya. Sambil memasak, Jong-ah memikirkan kembali bagaimana dirinya bisa pingsan hanya karena berjalan di jalur hutan itu. Ingatan tentang wajah bermata biru kembali menyambar. Jong-ah yakin ada sesuatu yang benar-benar menatapnya di dalam kegelapan. Meski begitu, tanpa bukti lain ia hanya bisa bertanya apakah semua teror tersebut hanyalah mimpi buruk. Jong-ah menepuk pipinya dan menyuruh dirinya berhenti melamun agar jamuan untuk Yeon tidak gagal. Sambil bekerja, Jong-ah mengakui bahwa Yeon telah menggoyahkan ketenangannya dengan mudah, sedangkan pria itu sendiri tidak pernah kehilangan kendali. Yeon tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertanya apakah daging yang sedang dipotong akan dijadikan bakso untuk makan malam. Jong-ah tersentak, lalu bersikeras bahwa bila ia yang memasak, susunan menu jauh lebih penting daripada satu hidangan bakso. Yeon menyetujui pentingnya masakan itu, tetapi mengingatkan bahwa dirinya sedang kelaparan dan tidak ingin menunggu terlalu lama. Dengan wajah memerah, Jong-ah mengiyakan dan mempercepat persiapan makan malam. Dalam waktu singkat, Jong-ah menyusun meja penuh hidangan dan mempersilakan Yeon menikmati jamuan tersebut. Ketika Jong-ah hendak menunggu di luar, Yeon justru memintanya duduk dan bergabung di meja yang sama. Tatapan Yeon menegaskan satu kata, Jong-ah harus duduk, bukan berdiri melayaninya dari kejauhan. Jong-ah pun duduk setelah Yeon memperingatkan bahwa ia tidak suka mengulangi perintah. Alih-alih makan lebih dulu, Yeon mengambil bakso dan menyuruh Jong-ah mencicipi hasil masakannya sendiri. Jong-ah kebingungan, karena sebagai pelayan ia merasa tidak pantas menyentuh makanan sebelum Yeon. Yeon tetap menyodorkan hidangan lain dan menyatakan bahwa dirinya juga tidak akan makan sebelum Jong-ah mencicipinya. Dengan nada yang tidak dapat dibantah, Yeon menyuruh Jong-ah makan. Jong-ah akhirnya memasukkan makanan itu ke mulut, meski wajahnya masih dipenuhi rasa canggung. Saat Yeon menanyakan rasanya, Jong-ah menjawab pendek bahwa hidangan itu layak dimakan. Baru setelah Jong-ah mencicipinya, Yeon mengambil satu bakso dan menyatakan bahwa ia juga akan menilai masakan tersebut. Satu suapan membuat Yeon tersenyum. Ia memuji sentuhan Jong-ah karena rasa sederhananya tersusun dengan sangat seimbang. Tanpa menunggu lama, Yeon mengulurkan mangkuk kosong dan meminta tambahan. Mangkuk berikutnya pun segera habis, dan Yeon kembali meminta tambahan sambil terus menikmati hidangan. Malam telah turun, namun dari dalam pavilion Yeon masih meminta satu mangkuk lagi dan porsi yang lebih banyak. Jong-ah akhirnya meminta maaf karena seluruh makanan telah habis. Yeon masih merasa sedikit kosong, tetapi memilih berhenti dan meninggalkan meja. Jong-ah menawarkan teh, tetapi Yeon menjawab bahwa malam itu ia lebih membutuhkan sedikit anggur. Di bawah bulan penuh, rasa aneh yang tertinggal setelah jamuan mulai mengganggu pikiran Yeon. Duduk di atap, Yeon menyadari tubuhnya seharusnya sudah penuh, tetapi void hunger di dalam dirinya sama sekali belum terpuaskan. Satu-satunya penyebab yang masuk akal adalah kitab Getaran Langit Gelap. Yeon sempat bertanya apakah harga dari seni iblis yang memalik waktu dan memelintir takdir hanyalah perut yang tak pernah kenyang. Dari kegelapan, kitab Getaran Langit Gelap menjawab bahwa harga bagi seorang kontraktor tentu tidak mungkin sesederhana itu. Tangan-tangan gelap merayap di wajah Yeon, dan suara para pendendam berulang kali memanggilnya sebagai kontraktor. Di balik jemari hitam itu, mata Yeon menyala ungu saat kekuatan kitab Getaran Langit Gelap bangkit sepenuhnya. Kabut hitam ungu menyelimuti tubuh Yeon di tepi atap, mengubah rasa laparnya menjadi dorongan yang jauh lebih berbahaya.
Alih-alih menolak, Yeon menundukkan wajah dan membiarkan kegelapan kontrak menyatu dengan dirinya. Kitab Dataran Langit Gelap membisikkan bahwa waktunya telah tiba, seolah selapar itu menunggu santapan yang bukan makanan biasa. Yeon langsung melesat dari atap, menerima ajakan entitas itu untuk menikmati apapun yang telah menunggu mereka. Dikelilingi arus kegelapan yang liar, Yeon melaju ke malam saat Kitab Dataran Langit Gelap mengumumkan bahwa waktu jamuan mereka akhirnya dimulai. Di kota Luoyang, sebuah penginapan yang ramai pada malam hari tanpa disadari menjadi titik awal perburuan Yeon So-hyeon. Seorang pria dengan pakaian mewah di dalam penginapan yang padat menolak penjelasan pelayan, bersikeras bahwa ada meja yang masih kosong. Pelayan berusaha melarangnya mendekat dengan panik, tetapi pria itu tetap memaksa, yakin bahwa ia melihat kursi yang tidak terisi. Ketika mendekat, pria itu baru menyadari bahwa Yeon So-hyeon telah duduk di meja yang dimaksud. Wajahnya langsung menegang begitu melihat kondisi Yeon di antara tumpukan hidangan. Yeon mengunyah daging panggang dengan mulut penuh, seakan ia belum makan selama berhari-hari. Dengan tatapan liar dan sisa makanan di bibirnya, Yeon melahap potongan besar tanpa menghiraukan pandangan orang-orang di sekitarnya. Meskipun meja sudah dipenuhi piring-piring kosong, void hunger di dalam dirinya terus menyatakan bahwa makanan ini bukanlah yang ia butuhkan. Pemandangan tersebut membuat pria tadi gemetar, sementara Yeon terus mengulang bahwa semua yang telah dimakannya masih belum cukup. Kakinya terasa lemas, dan ia menyebut Yeon seperti hantu kelaparan. Ketakutan itu memuncak menjadi teriakan bahwa hantu kelaparan dari neraka telah muncul di penginapan tersebut. Yeon terus makan, tetapi kehampaan di dalam dirinya menolak setiap suapan makanan biasa. Ia akhirnya menghentikan jamuan besar itu dan bangkit dari meja. Sebuah aroma asing menyentuh indera Yeon, mengubah tatapannya menjadi tajam. Tanpa memberikan penjelasan, ia berjalan melintasi ruangan, mengikuti jejak aroma tersebut. Para pengunjung menoleh dengan ketakutan saat Yeon meninggalkan meja yang porak-poranda. Sebelum beranjak, Yeon menanyakan seluruh biaya makanan kepada pengelola penginapan. Pengelola itu hanya mampu menjawab dengan terbata-bata, masih diliputi rasa takut akan penampilan tamunya. Yeon meletakkan sekantong uang dan memastikan bahwa jumlahnya lebih dari cukup. Setelah kepergian Yeon, para pekerja hanya bisa bersyukur dan berbisik bahwa rumor tentang hantu kelaparan terasa sangat nyata. Di bawah cahaya bulan, Yeon menyadari bahwa void hunger-nya tetap terasa kosong, meskipun ia telah menghabiskan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Bayangan kontraknya membuat Yeon bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah berubah menjadi hantu kelaparan dari neraka. Tubuhnya kembali bergetar saat inderanya yang diperkuat oleh kontrak menangkap sesuatu dari kejauhan. Aroma tajam itu berbeda dari bau masakan. Yeon berhenti dan berusaha mengenali sumbernya. Begitu jejak aroma itu semakin jelas, pupil Yeon menggelap dan senyum lapar muncul di wajahnya. Ia melesat di antara atap-atap bangunan sambil menyebut aroma tersebut sangat lezat. Dari atas kota, Yeon mengikuti jejak aroma itu menuju sebuah gang yang jauh dari keramaian. Di gang tersebut, seorang pria tua yang sudah babak belur kembali ditendang oleh sekelompok penagih utang. Para anggota Black Bonnet Gang menuduh pria tua itu mencoba membawa kabur uang milik bos mereka. Korban yang tergeletak membalas bahwa mereka hanyalah lintah darah yang menagih bunga 10 kali lipat dari pokok pinjaman. Sebuah sepatu menghantam tangannya, membungkam protes itu dengan rasa sakit yang mendalam. Pemimpin kelompok memutuskan untuk mengambil plakat identitas korban sebelum mereka pergi. Dalam keadaan berdarah, pria tua itu berusaha meraih plakat yang akan menentukan nasib rumah tangganya.
Dengan plakat tersebut, si pemimpin berniat menjual toko, istri, dan anak-anak korban demi keuntungan pribadi. Korban memeluk kaki penagih utang, menawarkan dirinya sendiri asalkan keluarganya dibiarkan. Mereka menolak, mengejek tubuh tua pria itu yang dianggap tak bernilai, sementara Yeon kini mengamati dari tempat yang lebih tinggi. Ancaman terhadap anak-anak korban membuat kebusukan kelompok itu semakin memperjelas sumber aroma yang dicari Yeon. Di tengah ucapan-ucapan keji mereka, suara siulan tipis mendadak melintas di gang. Aura ungu hitam menyelimuti udara, membuat para anggota gang mencari sumbernya dengan panik. Salah satu dari mereka menantang sosok tak terlihat agar segera menunjukkan diri. Pemimpin gang memerintahkan semua anak buahnya untuk diam agar ia bisa membaca tekanan yang datang. Hanya melalui siulan, semangatnya terasa terkunci. Ia pun menyadari bahwa lawan yang mendekat bukanlah orang biasa. Ia merapatkan tangan dan dengan sopan bertanya apakah ahli tersebut mempunyai urusan dengan kelompok mereka. Seluruh kelompok berdiri tegang di tengah kabut gelap, menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Keringat mengalir di wajah pemimpin itu saat keheningan justru memperbesar rasa ancaman. Dengan suara gemetar, ia kembali meminta sang ahli untuk menampakkan diri. Sebuah kaki mendarat di lantai gang, menandai berakhirnya permainan sembunyi. Yeon muncul dari kegelapan dengan mata ungu dan aura hitam yang berpiling di sekeliling tubuhnya. Pemimpin Black Bonega menatap pemuda di hadapannya, bingung karena tekanan sebesar itu datang dari Yeon. Sambil tersenyum, Yeon menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti aroma lezat hingga tiba di tempat ini. Ia melangkah mendekat tanpa memberikan ruang, membuat pemimpin gang kehilangan ketenangannya. Pria itu mencabut pedangnya dan mencoba membunuh Yeon sebelum teror tersebut semakin dekat. Yeon menangkap pergelangan tangannya dengan mudah, bahkan ketika bilah pedang baru mulai terangkat. Satu remasan menghancurkan tangan bersenjata itu, mengubah ancaman menjadi jeritan memohon. Tulang serta daging lengannya remuk di bawah genggaman Yeon, sementara darah membasahi pakaian hitamnya. Anak buah yang tersisa terpaku ketika pemimpin mereka dijatuhkan tanpa sempat melawan. Yeon menarik tubuh sang pemimpin mendekat, dan tangan-tangan gelap mulai membelit korbannya. Darah mengotori bibir Yeon ketika ia akhirnya merasakan sesuatu yang dianggap void hunger benar-benar lezat. Bayangan kitab gemuruh langit kegelapan mengembang di belakangnya, menelan jeritan serta sisa perlawanan sang pemimpin. Kegelapan berubah menjadi wujud pemangsa raksasa yang meraih anggota Black Bonegan satu demi satu. Banyak tangan hitam menutup wajah dan tubuh para penjahat, lalu menyeret mereka ke dalam aura merah ungu. Setelah serangan itu, hanya noda gelap kemerahan yang tertinggal di tanah tempat mereka berdiri. Yeon menoleh dengan santai dan menyadari bahwa masih ada dua orang yang belum tertelan kegelapan. Dua anggota terakhir langsung berlari sambil menjerit bahwa monster sedang mengejar mereka. Mereka berpencar dengan panik, tetapi aura kitab gemuruh langit kegelapan sudah menempel di belakang langkah mereka. Wujud mengerikan dari kegelapan muncul tepat di belakang pria botak itu dan membuat tubuhnya membeku. Sesaat kemudian, sebuah tangan yang terputus jatuh ke lantai dalam genangan darah. Melihat kenyataan tersebut, pelarian terakhir hanya mampu meyakinkan diri bahwa semua ini pasti mimpi. Yeon mengulurkan tangan berlumuran darah dan kembali mengejar pria yang masih berusaha kabur. Di bawah bulan yang memerah, pria botak itu berlari sambil berteriak melalui lorong sempit. Ia menghantam sebuah pintu dan memohon siapapun di dalamnya untuk membuka serta menolongnya. Dengan putus asa, ia bertanya mengapa Yeon memilih mereka, padahal dunia ini dipenuhi penjahat-penjahat lain.
Yeon berhenti di belakangnya dengan tubuh berlumuran darah dan sosok kegelapan menjulang seperti algojo. Mendekat ke telinga korban, Yeon menjawab bahwa kelompok mereka hanyalah permulaan. Tawa mengerikan bergema di lorong merah, menutup jamuan pertama Yeon sebagai awal perburuan yang jauh lebih besar. Di tengah kegelapan, Yeon So-hyun terbaring sendirian di lantai batu, seolah baru dilempar ke tempat yang sama sekali asing. Ketika membuka mata, Yeon So-hyun langsung mempertanyakan lokasi tempat ia terbangun. Ia hanya mengingat telah meninggalkan penginapan, tetapi ingatannya terputus sebelum sampai ke ruang batu ini. Dengan kepala masih berat, Yeon So-hyun bangkit dan menajamkan pandangan ke sekeliling. Lorong batu, peti-peti rusak, dan gema langkah membuat tempat itu tampak seperti makam bawah tanah. Dari kegelapan muncul seorang laki tua berwajah retak dan bermata merah yang tertawa tanpa henti. Yeon So-hyun mengamati lelaki tua itu dengan tenang, bahkan saat sosok tersebut tampak seperti mayat yang baru bangkit. Suara Creature of the Dark Heavens tremor memuji ketenangan Yeon, karena ia tidak panik meski dibawa ke hadapan sosok aneh itu. Lelaki tua tersebut duduk santai di atas panggung batu, sementara aura ungu berputar di sekelilingnya. Alih-alih takut, Yeon So-hyun mengejek suara serak lelaki tua itu seperti tenggorokan yang ditumbuhi jamur. Scripture menilai ejekan itu sebagai gambaran yang sangat tepat, membuat tawa lelaki tua semakin lebar. Yeon lalu menyindir bahwa gigi lelaki itu mungkin sudah membusuk karena terlalu lama tertawa. Di hadapan dua sosok yang sama-sama tidak waras menurut ukuran biasa, Scripture merasa akhirnya menemukan pasangan yang cocok. Yeon So-hyun tersenyum tipis, seolah artefak demonik itu memang telah menemukan tuan yang tepat. Lelaki tua tertawa puas dan mengaku belum pernah bertemu orang yang bersikap seperti Yeon. Namun tawanya berhenti ketika ia bertanya seberapa jauh Yeon memahami Scripture of the Dark Heavens tremor. Yeon menjawab bahwa Scripture adalah artefak demonik kuno yang bahkan mampu membengkokkan waktu dan mengirimnya kembali ke masa lalu. Bayangan kitab umum muncul ketika Yeon menjelaskan bahwa Scripture lahir dari ketiadaan hukum sebab akibat dan ditenun tiga immortal dari daging, darah, serta urat mereka sendiri. Meski sudah mengetahui asal-usul dasarnya, Yeon mengakui pemahamannya masih dangkal dan meminta laki tua itu mengajarinya. Mata merah laki tua menyala saat ia mengatakan bahwa para kontraktor Scripture biasanya menunjukkan salah satu dari dua reaksi. Sebagian menjadi congkak karena mengira kekuatan adalah satu-satunya hal yang kurang, sedangkan sebagian lain menjadi terlalu gila untuk diajak berbicara. Yeon berbeda dari keduanya. Yeon menyadari sikap lelaki tua itu berubah, dari memanggilnya kasar menjadi berbicara lebih hormat. Dengan senyum getir, lelaki tua mengaku bahwa ia sendiri juga belum memahami seluruh rahasia Scripture. Ia menyebut legenda tentang immortal kuno yang merobek tubuh mereka sendiri dalam kemarahan, lalu membentuk artefak tersebut. Mata merahnya menegaskan alasan ia berbicara begitu lama. Dirinya pun dahulu adalah seorang immortal. Tubuhnya yang retak dan membusuk menunjukkan bahwa status itu telah lama jatuh darinya. Yeon So-hyun menahan komentar, tetapi tatapannya menandakan ia mulai menganggap pengakuan itu serius. Lelaki tua mengaku telah meneliti artefak tersebut selama berabad-abad, namun setiap jawaban justru melahirkan lebih banyak pertanyaan hingga ia tak mampu berhenti. Bahkan setelah penelitian sepanjang zaman, mantan immortal itu tetap tidak memiliki jawaban utuh tentang Scripture. Ia mengenang banyak kontraktor legendaris yang mencoba menguasai artefak tersebut, tetapi pada akhirnya semuanya justru dikonsumsi olehnya. Berbeda dari para pendahulu itu, Yeon telah menyelesaikan Invitation Rite, sehingga laki tua melihat secercah harapan pada perjalanan barunya.
Yeon So-hyun segera menanyakan apa yang dimaksud dengan invitation right. Lelaki tua mengarahkan satu jari ke arah Yeon dan bertanya apakah ia tidak menyadari bahwa dirinya telah memakan para penjahat tadi malam. Pertanyaan itu memaksa Yeon mengingat kembali tubuh-tubuh Blackbone Gang yang ditelan kegelapan. Bayangan scripture kembali memelit tubuh Yeon yang berlumuran darah, memperlihatkan bahwa jamuan itu memang terhubung langsung dengan kontraknya. Di antara sayap dan tangan bayangan, Yeon tampak seperti pemangsa yang baru selesai berburu. Ketika mengingat senyum bosnya sendiri, Yeon diberitahu bahwa semakin banyak kejahatan yang ia konsumsi, semakin besar kekuatan scripture yang akan terbuka. Yeon baru menyadari Void Hunger telah lenyap. Meski tindakan itu menjijikan dan melawan tatanan alami, ia tidak dapat menyangkal rasa puas yang ditinggalkan. Lelaki tua menjelaskan bahwa mengonsumsi kejahatan adalah tuntutan pertama sekaligus terakhir yang Scripture berikan kepada kontraktornya. Kilasan manusia yang dibakar dan dihukum menggambarkan tujuan Scripture, menentang langit yang dingin dan memakan seluruh kegelapan dunia saha. Yeon menyimpulkan bahwa proses mengonsumsi itu bukan sekadar memakan tubuh, sebab tangan-tangan tersebut berasal dari roh lapar yang berdiam di dalam Scripture. Lelaki tua membenarkan bahwa roh-roh lapar itu akan membantu jamuan di dalam domain yang Yeon wujudkan melalui energi demonik. Tiba-tiba tubuh lelaki tua mulai terpecah menjadi serpihan gelap, menandakan pertemuan mereka segera berakhir. Dengan senyum yang masih tersisa, ia memberitahu Yeon bahwa waktunya telah habis. Sebelumnya, lelaki tua berjanji mereka akan bertemu lagi dan menyuruh Yeon menikmati perburuannya. Sosok mantan immortal itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Yeon sendirian di ruang bawah tanah yang kembali sunyi. Fajar menyinari bangunan bertingkat di balik demonic human gate, menandai kembalinya Yeon ke kediamannya. Jong-ah membawa teh dan kudapan ke kamar Yeon, sambil mengakui bahwa baru sehari tinggal di sana sudah cukup untuk menemukan banyak keanehan. Yeon So-hyun tetap membaca dan hanya menyuruh Jong-ah meletakkan hidangan itu di dekatnya. Pertama, Jong-ah menilai bangunan 2 lantai tempat Yeon tinggal sangat berbahaya karena kitab bela diri berharga dibiarkan berserakan begitu saja. Nilai kitab-kitab itu begitu besar sehingga satu lirikan saja dapat membuat pencurinya menghilang tanpa jejak pada hari yang sama. Kedua, Yeon bertingkah sangat bebas dari tata krama. Pagi itu ia bahkan mengajak Jong-ah menyiapkan sarapan bersama. Ia memetik sayuran sendiri, membantu di dapur, lalu membagi meja makan dengan Jong-ah tanpa memedulikan perbedaan status. Jong-ah bertanya gugup apakah Yeon benar-benar menyuruhnya makan bersama hari itu. Yeon menjawab bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya berlaku hari ini, melainkan mulai sekarang dan seterusnya. Ketika Jong-ah berkata ia tak mungkin makan lebih dahulu dari tuannya, Yeon hanya menyuruhnya berhenti berpikir dan mulai makan. Namun keanehan ketiga segera memenuhi pikirannya saat ia duduk di hadapan Yeon dan mendengar langkah kaki mendekat. Meski Yeon memperlakukannya dekat, Jong-ah merasa jelas bahwa pria itu sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan romantis kepadanya. Ingatan Jong-ah menampilkan dirinya sebagai ice flower yang kecantikannya selalu menarik perhatian para tuan muda klan. Tuan muda kedua dan ketiga, dua pesaing posisi kepala klan muda, juga memijarnya. Para perempuan yang mereka klaim selalu menghilang tanpa jejak. Karena itu Jong-ah dahulu memilih mengabaikan perhatian mereka, dan sikap acuh Yeon justru terasa seperti jalan keselamatan. Langkah seorang tamu berhenti di depan ruang makan, memutus lamunan Jong-ah. Seorang utusan berwajah penuh luka masuk dan menyatakan membawa kabar mendesak untuk tuan muda pertama. Jong-ah memarahinya karena menerobos masuk ketika Yeon sedang makan, tetapi utusan itu tetap berdiri di ambang ruangan. Utusan itu hanya mengatakan bahwa ada tamu,
sehingga Jung-ah langsung menuntut identitas orang yang datang. Ia menyebut Three Severance Warriors dari Demonic Human House, unit yang datang membawa nama kediaman Tuan Muda Ketiga. Jung-ah segera mengenali Three Severance Warriors sebagai pengawal pribadi Tuan Muda Ketiga dan memahami ancaman di balik kedatangan mereka. Putusan menjelaskan bahwa kelompok tersebut menuntut agar pelayan yang tiba kemarin dibawa keluar. Ia menambahkan bahwa Tuan Muda Kedua dan Ketiga kini sama-sama menuntut Jung-ah, sehingga persaingan di antara keduanya akhirnya terbuka. Jung-ah menyatakan dirinya pelayan yang dimaksud dan mengecam keberanian penawar lain memanggil pelayan pribadi Tuan Muda Pertama. Utusan mengaku sudah menolak, tetapi mereka membawa perintah Tuan Muda Ketiga sehingga ia tidak berani mengusir mereka atas kewenangannya sendiri. Yeon So-hyun menutup percakapan itu dengan satu perintah singkat kepada Jung-ah, temui mereka. Jung-ah terkejut karena Yeon tampak begitu mudah mengizinkannya pergi menghadapi pihak yang hendak merebutnya. Tanpa mengalihkan pandangan dari kitab, Yeon mengatakan suara mereka terlalu berisik dan menyuruh Jung-ah mencari tahu apa yang mereka inginkan. Sambil berjalan keluar, Jung-ah memikirkan betapa lancangnya Tuan Muda Ketiga mengabaikan tata krama demi merebut pelayan milik kakaknya. Jung-ah membungkuk dan berjanji akan segera kembali setelah menangani para tamu tersebut. Putusan yang hendak ikut keluar mendadak dihentikan oleh suara Yeon. Yeon berdiri di hadapannya dan menanyakan siapa yang memberinya izin menerobos masuk ke ruang pribadi itu. Pria tersebut mengaku tahu dirinya tidak boleh masuk tanpa izin. Yeon segera menegaskan bahwa ia tetap memilih melanggar aturan yang sudah dipahaminya. Ketika utusan berdalih tak ada pelayan berjaga setelah insiden kemarin, Yeon bertanya apakah kekosongan itu membuat siapapun bebas masuk sesuka hati. Utusan berlutut dan meminta maaf, berjanji pelanggaran tersebut tidak akan terulang. Yeon menyatakan akan memaafkannya sekali, tetapi sebagai gantinya pria itu kini menjadi penghubung Demonic Human Gate dan harus menunggu di sana tanpa batas waktu. Wajah sang utusan memekuk ketika menyadari hukuman itu pada dasarnya adalah pemindahan permanen ke gerbang. Yeon mengingatkan bahwa aksesnya mulai sekarang dibatasi dari kawasan kediaman dan perintah itu tidak boleh dilupakan. Dengan senyum dingin, Yeon memberi pilihan sederhana. Bila tidak suka, pria itu bebas pergi dari klan. Utusan menunduk dan menyatakan akan menaati perintah, sambil meratap dalam hati karena telah diturunkan menjadi penjaga gerbang. Melihat pria itu masih berdiri, Yeon bertanya mengapa ia belum pergi. Sang utusan pun buru-buru mundur meninggalkan ruangan. Seorang pendekar berpostur besar berteriak mengumumkan kedatangan tamu, seakan halaman kediaman itu harus segera menyambut mereka. Jung-ah membungkuk dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Ia memutuskan untuk menghadapi para tamu tanpa memanggil Yeon So-hyun. Pendekar tersebut memerintahkan Jung-ah untuk mengantarnya masuk, menyatakan bahwa ia harus menemui Yeon So-hyun. Ia menggunakan nama Three Severance Warriors sebagai bentuk tekanan. Jung-ah menolak untuk memberi jalan, menjelaskan bahwa Yeon So-hyun belum memberikan izin untuk menerima tamu. Ia menegaskan bahwa segala urusan harus disampaikan di halaman tersebut. Penolakan tersebut memicu pendekar berbekas luka untuk mencengkeram gagang pedangnya, menganggap Jung-ah telah bertindak melampaui batas. Ia mencabut pedangnya dan menerjang Jung-ah, berniat menghukum pelayan yang dianggap berani memprovokasinya. Jung-ah tidak mundur. Mata emasnya menajam saat ia menganalisis gerakan lawan yang mendekat. Kilatan di mata emas Jung-ah menangkap perubahan arah serangan sesaat sebelum pedang itu mencapai tubuhnya. Sebelum serangan mengenai Jung-ah, seorang pendekar dengan ikat kepala merah menahan pedang rekannya menggunakan senjatanya sendiri. Pendekar berikat kepala merah itu berdiri di depan Jung-ah dan menjelaskan bahwa kawasan tersebut sangat terbatas.
Bahkan seorang pelayan kelas 1 pun memerlukan izin keamanan untuk berada di sana. Pendekar berbekas luka menuntut identitas orang yang menghalanginya dan memerintahkannya mundur bila ia tidak memiliki izin yang sama. Pendekar berikat kepala merah menangkap pedangnya dengan aura tajam dan memberikan peringatan terakhir agar serangan tersebut dihentikan. Mata pendekar berbekas luka melebar. Ia mendadak menyadari bahwa orang di depannya bukanlah lawan yang dapat ia tekan sembarangan. Meskipun menahan pedang, ia diliputi amarah karena merasa dipermalukan dan direndahkan, terutama setelah pernah diturunkan pangkatnya. Ia akhirnya menekan niat membunuhnya, berdaham, dan menyatakan bahwa ia hanya memiliki urusan dengan Jung-ah. Dengan nada memerintah, pendekar itu menyatakan bahwa Jung-ah harus ikut menghadap Tuan Muda ketiga. Jung-ah menjawab bahwa keberadaannya bukanlah sesuatu yang boleh diputuskan oleh Tuan Muda ketiga. Pendekar itu murka karena dibantah oleh seorang pelayan. Namun, Jung-ah hanya mengingatkannya bahwa ia sedang menjalankan aturan demonik Human House. Ia mengancam akan melihat apakah Jung-ah masih mampu bersikap setenan itu di hadapan Tuan Muda ketiga. Saat menggiring Jung-ah beberapa langkah, ia memperingatkan bahwa Tuan Muda ketiga membenci barang bekas. Hal ini membuat maksud mereka terhadap Jung-ah terasa semakin merendahkan. Ketegangan tertahan ketika seorang pemurus tua bermahkota hijau muncul. Ia dan pendekar berbekas luka saling mendemus, menunjukkan ketidaksukaan. Pemurus tua itu menyapa Jung-ah dengan nada seolah sedang memeriksa bawahan yang bekerja di tempat orang lain. Ia memperkenalkan diri sebagai pemurus Lake Garden milik Tuan Muda kedua, menegaskan bahwa kedatangannya membawa wewenang dari pihak lain. Pengurus Lake Garden segera menyuruh Jung-ah untuk membawanya menemui Heon So-hyeon. Jung-ah kembali menjawab bahwa Yeon So-hyeon tidak menerima tamu, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada utusan Tuan Muda kedua. Pengurus itu meragukan ucapannya dan menyatakan harus menyerahkan surat dari Tuan Muda kedua kepada Yeon So-hyeon. Pendekar berikat kepala merah menyuruhnya meninggalkan surat kepada Jung-ah lalu pergi. Pemurus itu terpaksa menerima jalan tengah. Pemurus Lake Garden menyerahkan surat itu kepada Jung-ah sambil menyuruhnya mengingat posisi dirinya. Ia mendekat dan menegaskan bahwa apapun rencana Jung-ah, gadis itu tetap berada dalam genggaman Tuan Muda kedua. Jung-ah hanya berjanji akan menyampaikan suratnya. Saat pemurus itu pergi, pendekar berbekas luka mengomentari bahwa Yeon So-hyeon memang tidak pernah memerintahkan untuk menerima tamu. Jung-ah mengakui bahwa Yeon tidak pernah memberi perintah langsung, tetapi ia percaya tuannya memang tidak ingin diganggu. Pendekar berbekas luka mengejek bahwa seorang gadis dari ruang penerimaan Tuan Muda kedua tidak mungkin bersikap tanpa kepentingan. Ia lalu menuduhnya sekadar memamerkan loyalitas atau melindungi diri. Pendekar berikat kepala merah menunjukkan bahwa Yeon So-hyeon bisa saja menolak mereka dengan satu kata. Ia lalu bertanya mengapa Yeon justru membiarkan Jung-ah mengambil keputusan sendiri. Jung-ah menahan kegelisahan, menyatakan akan kembali, dan berjanji akan menyampaikan pesan kepada Yeon So-hyeon. Dalam perjalanan pulang, Jung-ah mengingat saat dirinya dijual kepada klan pedang Luoyang dan merasa bersyukur karena hidupnya telah diselamatkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengira bertahan hidup dan membalas kebaikan klan pedang Luoyang sudah cukup disebut sebagai loyalitas. Namun, perlakuan itu sebenarnya hanya cara mempertahankan apa yang telah ia terima. Tanpa disadari, dia memperlakukan Yeon So-hyeon dengan perhitungan yang sama. Sesampainya di ruang dalam, tangan Jung-ah membuka jalan menuju Yeon sambil membawa surat yang kini terasa seperti ujian bagi dirinya sendiri. Di dalam ruang baca,
Yeon So-hyun tetap bersandar dengan kitab di tangan dan langsung melemparkan surat itu ke arah tungku. Surat dari tuan muda kedua terbakar di dalam tungku, membuat Jung-ah spontan memanggil Yeon dengan cemas. Jung-ah memastikan bahwa surat itu dikirim oleh tuan muda kedua, tetapi Yeon hanya menjawab bahwa ia sudah mendengar siapa pengirimnya. Jung-ah menduga surat itu membahas keberadaannya, sebab utusan tadi jelas datang untuk membawanya pergi. Ia bertanya apakah Yeon benar-benar tidak masalah membakar surat itu tanpa membacanya. Yeon menjawab santai bahwa urusan yang benar-benar penting akan membuat pengirimnya datang sendiri, bukan bersembunyi di balik surat. Lalu Yeon membalik pertanyaan. Bila Jung-ah begitu penasaran, mengapa ia tidak membaca surat itu lebih dahulu? Jung-ah terpaku oleh maksud yang tak terduga. Yeon mengulangi bahwa ia ingin tahu mengapa Jung-ah menahan diri, padahal kekhawatirannya terhadap isi surat begitu besar. Jung-ah terkejut dan menjawab bahwa perempuan rendahan sepertinya tidak mungkin berani membaca surat milik tuannya. Yeon tidak memperpanjang bentahan itu. Ia mengajak Jung-ah minum teh, mengubah suasana menjadi percakapan yang lebih pribadi. Teh hangat dituangkan ke dalam cangkir, menandai bahwa Yeon memilih untuk mendengar Jung-ah tanpa menghakiminya secara terburu-buru. Jung-ah meminta izin untuk duduk bersama, dan Yeon langsung mengizinkannya. Jung-ah menyesak teh dan memuji aromanya, sementara Yeon duduk tenang di seberang meja. Di balik cangkir, Jung-ah terus memikirkan pertanyaan Yeon tentang surat dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia tunjukkan. Ia teringat Yeon baru mau makan setelah dirinya mencicipi semua hidangan. Ia lalu menyadari bahwa tindakan itu mungkin berkaitan dengan ancaman racun. Pikiran bahwa Yeon mungkin belum mempercayainya sama sekali membuat Jung-ah panik. Memasak untuknya pun dapat dilihat sebagai kesempatan untuk meracuni. Bagi Yeon, Jung-ah masih hanyalah orang asing yang belum teruji. Kesadaran itu membuat rasa malunya semakin berat. Jung-ah bangkit dengan sikap resmi dan meminta izin untuk menyampaikan laporan sekaligus isi hatinya. Yeon menerima permintaan itu tanpa memotongnya, memberi Jung-ah ruang untuk menjelaskan kesalahannya sendiri. Jung-ah lebih dahulu meminta maaf karena terlambat melapor dan karena atas inisiatif sendiri mengatakan bahwa Yeon tidak menerima tamu. Ia menyebut dirinya bodoh karena berusaha tampak cerdas dan seolah memahami semuanya, padahal justru melewatkan hal yang benar-benar penting. Jung-ah menyadari bahwa kesibukannya bertahan hidup di ruang penerimaan tanpa tuan sejati telah membuatnya lupa bagaimana melayani seseorang dengan tulus. Jung-ah menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yeon So-hyun, meninggalkan sikap berhitung yang selama ini melindunginya. Ia memohon untuk diterima dan berjanji akan mendedikasikan seluruh dirinya untuk melayani Yeon dengan kesetiaan mutlak. Yeon menatap Jung-ah dalam diam, tidak segera menerima kata-kata indah itu tanpa mengujinya. Ia bertanya apakah Jung-ah masih sanggup setia apapun yang terjadi, apapun yang dipelajari, dan sebesar apapun bahaya yang muncul. Jung-ah menjawab tegas bahwa ia mampu melakukannya. Yeon kemudian bertanya apa yang Jung-ah ketahui tentang ayahnya. Jung-ah menjawab bahwa Patriark Agung kabarnya dikurung karena sakit dan terus mengurus urusan klan dari tempat tidur. Yeon membantah kabar itu. Ayahnya bukan sekadar sakit, melainkan telah lama koma akibat racun, sementara klan Pedang Luoyan dijalankan oleh badan pengambil keputusan tertinggi. Karena ancaman itu, Yeon sejak kecil menyiapkan sendiri makanan dan minumannya di pavilion. Ia lalu bertanya berapa kali Jung-ah mengira orang-orang telah mencoba meracuninya. Jung-ah hanya mampu mengakui bahwa jumlah percobaan tersebut bahkan tidak berani ia bayangkan.
Yeon menyebut kisah itu baru satu pecahan kegelapan di dalam klan dan kembali bertanya apakah Jong-ah masih ingin melayaninya. Jong-ah kembali memohon agar diizinkan melayani Yeon sebagai tuannya, kali ini setelah mengetahui sebagian risiko yang sebenarnya. Yeon menyerahkan nomor terakhir sebuah laporan dan menyuruh Jong-ah membacanya sendiri. Laporan itu menyatakan bahwa bila Jong-ah mengakui kebenaran, Yeon boleh menerimanya dan mempekerjakannya sekeras hewan beban. Tetapi, bila ia tetap berusaha menawar posisi dengan tuannya, hukuman lain telah disiapkan. Kalimat terakhir menyarankan Yeon untuk diam-diam menyingkirkan Jong-ah bila sifat lamanya tidak berubah. Jong-ah terguncang karena kepala pelayan yang membesarkannya seperti seorang ayah ternyata sanggup menulis penilaian sedingin itu. Sambil minum teh, Yeon bertanya apakah Jong-ah memahami alasan laporan itu sengaja diperlihatkan kepadanya. Jong-ah menutup wajah yang memerah dan menjawab bahwa ia mulai memahami maksudnya. Menurut Jong-ah, laporan itu menunjukkan bentuk loyalitas sejati. Kepala pelayan menempatkan keselamatan tuannya di atas kasihnya kepada anak asuh sendiri. Yeon justru menyebut pilihan semacam itu sebagai kegilaan dan bertanya bagaimana lagi menyebut sesuatu yang membuat orang tua meninggalkan anaknya sendiri. Meskipun menyebutnya gila, Yeon sekali lagi bertanya apakah Jong-ah tetap ingin menyerahkan kesetiaannya jika ia bersedia menerima gadis itu. Jong-ah menjawab bahwa menerima atau menolaknya adalah hak Yeon. Dirinya hanya akan mengabdi dengan pengabdian mutlak kepada satu-satunya tuan yang telah ia pilih. Yeon So-hyun tersenyum puas dan menyebut jawaban Jong-ah memuaskan. Akhirnya menerima pilihan yang lahir dari kehendaknya sendiri. Di Pavilion of Original Enlightenment, malam telah tiba. Yeon So-hyun dan Jong-ah melanjutkan percakapan mereka di dalam kediaman. Jong-ah mulai bercerita kepada Yeon, mengungkapkan bahwa ayahnya dahulu adalah pemimpin sebuah kelompok pedagang. Jong-ah mengenang masa-masa ketika ia, ayah, dan kakak perempuannya dapat hidup bersama dalam kebahagiaan. Sayangnya, kebahagiaan masa kecil itu hanyalah permulaan dari serangkaian kenangan yang jauh lebih menyakitkan. Seiring berkembangnya usaha keluarga, mereka terjebak dalam skema kejam yang dengan cepat menghancurkan seluruh kelompok dagang. Para penipu awalnya menarik pedagang dengan tawaran bunga ringan, kemudian menggunakan perjanjian tersembunyi untuk menuntut pembayaran 10 kali lipat. Kakak perempuan Jong-ah yang berbakat turut membantu ayah mereka, tetapi beban utang yang tak tertanggung menyebabkan keluarga itu tercerai-berai dan dijual kepada keluarga lain. Yeon berpendapat bahwa kakak Jong-ah pasti cukup dewasa dan cakap, mengingat kemampuannya membantu mengelola kelompok pedagang. Jong-ah menjelaskan bahwa kakaknya saat ini bekerja di Luoyang sebagai pedagang informasi dengan reputasi yang cukup baik. Istilah pedagang informasi segera menarik perhatian Yeon, karena profesi tersebut berpotensi membuka jalan menuju rahasia yang sangat ia butuhkan. Jong-ah menambahkan bahwa belum lama ini, kakaknya telah mengirim surat setelah berhasil menemukan individu di balik kehancuran keluarga mereka. Kemarahannya kembali tersulut ketika ia menyebut nama Geum-jil, seorang lelaki bermuka licin dan bertubuh gemuk. Nama Geum-jil membuat Yeon terdiam. Ia tidak yakin itu nama asli, namun ia ingat banyak orang pernah memanggil lelaki tersebut dengan sebutan yang sama. Setelah memastikan bahwa kakak Jong-ah adalah seorang pedagang informasi, Yeon mulai merancang langkah berikutnya. Mengingat Jong-ah sudah lama tidak bertemu kakaknya, Yeon memutuskan bahwa mereka akan menemuinya esok hari. Kabar tersebut membuat wajah Jong-ah langsung berseri, karena kesempatan pertemuan yang telah lama ia rindukan akhirnya tiba. Yeon bahkan memberikan mereka waktu sekitar setengah hari, meminta Jong-ah untuk makan dan berbincang sepuas hati bersama kakaknya. Keesokan harinya tiba,
menggantikan percakapan malam dengan persiapan untuk perjalanan keluar dari pavilion. Jo-ah datang menghadap dengan pakaian sederhana dan menyatakan dirinya telah siap untuk berangkat. Yeon memeriksa penampilannya dan menyadari bahwa pakaian tersebut terlalu biasa untuk seorang pelayan yang mendampingi tuan muda pertama. Ia kemudian memanggil penjaga gerbang yang sedang bertugas di halaman. Penjaga itu buru-buru berlutut, tetapi masih mencoba memprotes karena ia terus-menerus dipanggil hanya sebagai penjaga gerbang tanpa pernah diberi kesempatan untuk menyebut namanya. Yeon memotong keluhannya dan memerintahkannya untuk pergi ke rumah bagian dalam guna mengambil pakaian perempuan dengan kualitas terbaik. Tatapan tajam penjaga gerbang mengisyaratkan bahwa perintah mendadak tersebut sama sekali tidak menyenangkan baginya. Yeon mengancam akan mencabut tugas penjagaannya dan memindahkannya ke pekerjaan paling kotor di pavilion jika ia menolak menjalankan perintah tersebut. Ancaman tersebut segera mengubah sikap sang penjaga. Ia berlari pergi sambil berjanji akan segera kembali. Jo-ah hanya bisa memandang kecepatannya yang luar biasa, sementara Yeon menilai bahwa kemampuan mundurnya memang sulit dipercaya. Di bagian penyimpanan pakaian, penjaga gerbang meminta perlengkapan terbaik atas nama Yeon, tetapi para petugas menolak untuk menyerahkannya. Ia kembali dengan wajah muram, melaporkan bahwa pihak rumah bagian dalam menolak memberikan barang, dan yakin Yeon pasti memahami alasan di baliknya. Karena waktu terus berlalu, Jo-ah menyarankan agar mereka berangkat saja tanpa menunggu pakaian baru. Yeon tiba-tiba teringat akan sesuatu yang selama ini hampir tidak pernah ia gunakan. Ia melemparkan sebuah benda emas tepat ke wajah penjaga gerbang yang masih saja mengeluh. Begitu mengenali benda itu, sang penjaga memekuk. Yeon menyuruhnya kembali dan menjamin bahwa para petugas akan menyerahkan barang tanpa banyak bicara. Yeon tidak memberinya waktu untuk bertanya dan kembali memerintahkannya untuk berlari. Jo-ah menatap benda emas itu dengan terkejut, karena bentuk serta auranya tidak mungkin keliru. Yeon membenarkan dugaannya, benda tersebut adalah segel resmi kepala keluarga. Jo-ah mengenalinya sebagai segel emas klan pedang, sebuah simbol yang seharusnya hanya berada di tangan pemimpin klan. Karena ayah Yeon masih dalam keadaan koma akibat racun, segel itu kini berada pada Yeon sebagai pewaris pertama yang memiliki hak untuk memegangnya. Segel emas tersebut bukan sekadar lambang, dia mewakili kewenangan kepala klan dan dapat memaksa bagian-bagian internal untuk mematuhi perintah pembawanya. Jo-ah merasa heran karena Yeon menggunakan simbol sepenting itu hanya untuk membeli pakaian. Namun, Yeon mengaku sudah lama memakainya untuk urusan sehari-hari ketika orang lain menolak bekerja sama. Jawaban santai tersebut membuat Jung-ah terperanjat, seolah nilai besar dari segel itu sama sekali tidak berarti bagi tuannya. Tidak lama kemudian, penjaga gerbang kembali bersama rombongan petugas yang membawa peti-peti pakaian dan aksesori. Yeon mengatakan bahwa semua barang yang diminta telah tiba dan menegaskan bahwa perjalanan akan lebih mudah bila pengiringnya berpakaian pantas sejak awal. Seorang petugas perempuan memberi hormat, lalu membawa rombongan masuk untuk menyiapkan Jung-ah. Halaman segera dipenuhi oleh pelayan, gurungan kain, peti, dan berbagai perlengkapan yang sebelumnya tidak mau dikeluarkan tanpa segel emas. Melihat kemewahan tersebut, Jo-ah ragu apakah pakaian itu pantas bagi seseorang dengan kedudukannya. Yeon menjawab bahwa mulai sekarang akan ada semakin banyak kesempatan baginya untuk mengenakan pakaian seperti itu saat mendampingi dirinya. Jo-ah menggenggam kain di tangannya, tersentuh oleh perubahan perlakuan yang perlahan memberinya tempat baru. Ia akhirnya menerima keputusan Yeon dan menjawab dengan patuh. Mereka kemudian memasuki jalanan Luoyang yang ramai, tempat arus pedagang dan warga telah memenuhi pusat kota sejak pagi.
Beberapa warga segera menoleh ketika rombongan kecil itu melintas di antara keramaian. Pakaian baru Jung-ah menonjolkan kecantikannya, membuat orang-orang memujinya sebagai seorang nona muda yang luar biasa cantik. Di belakang mereka, penjaga gerbang memomel karena Yeon berjalan tanpa pengawal resmi, seakan kedudukan tuan muda pertama tidak memiliki perlindungan yang layak. Ia semakin kesal saat menyadari dirinya kini merangkap sebagai pembawa pesan, pesuruh, sekaligus penjaga pribadi. Setelah semua pekerjaan untuk klan, penjaga itu mengeluh bahwa tugasnya terus bertambah, lalu berniat menyelesaikan urusan lain dan menyusul belakangan. Yeon bertanya apakah ia benar-benar hendak meninggalkan orang yang seharusnya dijaganya, membuat penjaga itu kebingungan oleh logika tuannya. Dengan tenang Yeon menyuruhnya memastikan Jung-ah terlindungi, lalu bergerak sebelum protes berikutnya sempat keluar. Ketika penjaga itu menolak kembali, Yeon sudah menghilang dari tempatnya tanpa meninggalkan jejak. Ia meminta maaf kepada Jung-ah dan bersiap meninggalkannya sementara demi mengejar tuan mudanya. Jung-ah meyakinkan bahwa ia mampu melindungi diri sendiri dan tidak dapat membayangkan bahaya biasa sanggup mencelakai Yeon. Penjaga gerbang mengutuk kecepatan Yeon, lalu memutuskan untuk mencari tuan muda pertama terlebih dahulu. Ia melesat ke atas atap dan mengejar melalui bangunan-bangunan Luoyang. Meskipun telah mengedarkan tenaga dalam agar selalu waspada, ia tetap tidak menemukan sedikit pun jejak kehadiran Yeon. Berdiri sendirian di atas atap, penjaga itu akhirnya mempertanyakan siapa sebenarnya tuan muda pertama yang selama ini dianggap lemah tersebut.